10 gadis, 5 yang bijak dan 5 yang bodoh. Mereka membawa pelita dan minyak. Apa ya pelita dan minyak yang mereka bawa itu? Maksud dari pelita dan minyak itu adalah tentang iman. Dan minyak ibarat doa firman Tuhan dan ibadah pujian penyembahan kepada Tuhan. Wah, mau tahu apa yang terjadi terhadap ke-10 gadis di dalam kisah itu? Makanya kita harus sungguh-sungguh ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. God bless you. Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan aku Sansan, masih di tahun Bangkit Jadi Teranglah. Sebelum itu aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami ingin ibadah ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Wah, apa kabarnya kalian di rumah? Puji Tuhan, baik. Kalau Kak Kaila sama Moira apa kabarnya nih? Baik juga dong. Wah, puji Tuhan. Oke, pasti kalian juga baik ya di rumah ya. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Coba kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Udah? Oke, sudah bangkit berdiri. Coba kakak minta kalian untuk renggangin tangannya. Bisa nggak? Renggangin tangannya Kak. Wah, kita renggangin tangan, kita mau terbang adik-adik. Siapa yang mau ikut kakak terbang? Kak Kaila mau ikut? Aku mau. Mau, oke kita akan terbang adik-adik. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Keluarkan suara kalian adik-adik. Kita mau memuji dengan penuh semangat. Katakan, firman-Mu Tuhan, pinta bagi kakiku. Janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kita siap-siap terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi lebih semangat adik-adik. Keluarkan suaranya ya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kita terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, boleh duduk adik-adik. Oke adik-adik yang masih semangat, boleh lebih sungguh-sungguh lagi kita akan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi datang ke Tuhan. Yuk adik-adik siapkan hati kalian. Sudah tidak ada lagi yang bercanda, ngobrol. Kita sama-sama mau memuji dan menyembah nama Tuhan adik-adik. Sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini adik-adik. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal adik-adik. Lebih sungguh-sungguh mari katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi angkat suaramu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, syakarala berala berala. Kami ingin mengenalmu Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama kita angkat tangan, kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu adik-adik, bilang terima kasih, bilang haleluya.
mengenalmu lebih lagi. Oh terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Ayo adik-adik lebih lagi sembah Tuhan. Bilang terima kasih adik-adik, jangan malu. Ayo biasakan sembah Tuhan. Ayo pakai waktumu untuk menyembah Tuhan. Ucapkan syukurmu, bilang terima kasih sama Tuhan. Katakan haleluya. Apapun yang kau bisa katakan, katakan adik-adik. Sembah Dia, hanya Yesus Tuhan. Oh syakara bera bayara. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami ingin mengenalmu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada untuk menyembahmu Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Syakara bera Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi sembah namanya. Oh syakara bera. Kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Oh syakara bera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih sepertimu, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu lebih lagi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan terima kasih. Kami ingin lebih lagi mengenalmu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau berkati kami ya Tuhan agar kami mengerti, agar kami paham Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati setiap kakak yang akan menyampaikan firman-Mu agar bisa menjadi berkat yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini?
Luar biasa, semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Nah, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Sudah siap? Jangan lupa bawa Alkitab ya, buku catatannya, dan juga nanti jangan lupa dicatat ya hal-hal yang pentingnya. Oke, sekarang kita duduk yang manis, duduk yang diam, tertib, karena kita mau dengar firman Tuhan. Kita belajar sama-sama ya. Tema firman hari ini yaitu hidup dalam keadaan terus-menerus berjaga-jaga. Diambil dari kitab Matius 25 ayat 1-13, lalu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 4-9, dan ada di Wahyu 3 ayat 3b. Nah, nanti adik-adik bisa baca setelah ibadah ini ya. Nanti karena kakak hanya membacakan hanya beberapa ayat saja, oke? Oke, nah apa yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga? Kita belajar yuk. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar dari sebuah perumpamaan. Yaitu ada sebuah perumpamaan, di sana ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Di sana akan diadakan sebuah pesta, mereka datang di sana dan perempuan ini ada 10 adik-adik. Ada 10 perempuan. Nah, 10 perempuan ini mereka memiliki sebuah perbedaan. Apa perbedaannya? 5 gadis ini mereka sama-sama membawa pelita. Mereka semua sama-sama membawa pelita. Tapi 5 di antaranya disebutkan 5 gadis bodoh. Apa maksudnya ya? Maksudnya adalah 5 gadis bodoh ini mereka hanya membawa pelita. Nah, 5 gadis bijaksana ini mereka membawa pelita dan juga minyak persediaan. Nah, dari mereka berdua ini memiliki perbedaan. Walaupun yang 5 gadis bijaksana ini mereka harus membawa lebih berat daripada yang satunya, tapi mereka tetap berjaga-jaga. Nah, lalu karena saking lamanya mereka pun akhirnya mereka mengantuk adik-adik karena saking lamanya mereka menunggu mempelai laki-laki ini. Akhirnya mereka pun tertidur, mereka semua tertidur. Nah, mereka tertidur dan terdengar ada suara. Terdengar pada waktu tengah malam, terdengar ada orang yang berseru. Dikatakan bahwa mempelai datang, song-songlah dia. Nah, gadis-gadis ini pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Mereka siap-siap nih adik-adik karena mempelainya akan datang. Nah, mereka mempersiapkannya, tapi pada saat dilihat, wah, pelitanya ternyata sudah mulai padam. Nah, pelita gadis bijaksana ini karena mereka membawa persediaan, ia pun mengisi ulang dan pelita mereka pun akhirnya bisa menyala dengan terang. Tapi gimana 5 gadis bodoh? Mereka tidak memiliki persediaan. Akhirnya mereka pun padam dan dia meminta kepada 5 gadis bijaksana yang membawa tambahan minyak. Dia bilang, biarlah aku bisa meminta persediaan punya kamu. Tapi kata 5 gadis bijaksana, enggak, aku enggak bisa berbagi kepadamu karena nanti enggak cukup untuk kita dan untuk kamu. Akhirnya mereka pun menyuruh, ya sudah, kamu coba beli saja di penjual minyak. Nanti di sana kamu bisa membelinya. Akhirnya pada saat itu mereka 5 gadis bodoh ini pun pergi. Mereka membeli minyak tersebut. Nah, tapi 5 gadis bijaksana ini masih menyala karena mempersiapkan cadangan dalam buli-buli mereka. Nah, biar kita senantiasa seperti 5 gadis bijaksana ini ya, agar kita terus menyala dalam Tuhan, yaitu kita berdoa, kita juga datang sama Tuhan, kita senantiasa selalu dekat sama Tuhan dan puji-pujian dan juga menyembah Tuhan. Nah, pas ketika mereka sampai, 5 gadis bodoh ini, dia sampai ternyata pintu itu sudah tertutup. Pintu itu tertutup dan pada saat itu perjamuan itu tertutup dan dia mengatakan, apa yang dia katakan? Kita baca sama-sama yuk. Kita baca ayatnya ada di Matius 25 ayat yang ke-11, 12, dan 13. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik sudah ketemu? Oke, kita sama-sama baca ya. Ayat 11-nya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Di ayat 12 ya.
Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wah, di ayat 13-nya dikatakan bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, dikatakan bahwa harus berjaga-jaga karena kita nggak akan tahu pada saatnya Tuhan Yesus datang atau mempelai itu pun datang. Kita harus berjaga-jaga. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar nih dari perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Nah, dari yang tadi sudah kita dengar, adik-adik akan memilih yang mana? 5 gadis bijak atau 5 gadis yang bodoh? Pasti semuanya pilih yang 5 gadis bijak ya. Kita sama-sama untuk mempersiapkan pada saat Tuhan Yesus datang. Kenapa Kak? Iya, karena Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Nah, kita ya anak-anak Tuhan, anak-anak yang terang, yaitu disertai kita dengan hidup perbuatan yang baik dan juga menjaga api doa, pujian dan penyembahan. Bukan hanya itu, tapi kita juga melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukan sesuai kehendak Tuhan. Iman kita pun bertumbuh dan sekeliling kita bisa menerangi lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita agar mereka bisa mengenal Tuhan, kasihnya Tuhan. Dan kita juga berjaga-jaga saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, ada di ayat Wahyu 3 ayat 3b, kita baca sama-sama ya. Adik-adik udah ketemu? Di Wahyu 3 ayat 3b, kita baca sama-sama. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri. Jadi tidak ada satupun dari kita, siapapun itu, yang akan tahu Tuhan akan datang kedua kali itu pada saat apa, waktu kapan, di hari apa. Gak ada yang pernah tahu. Jadi sebagai kita anak-anak terang, kita harus berjaga-jaga. Kita sama-sama agar api kita tidak padam. Seperti 5 gadis bijaksana tersebut. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Boleh Alkitabnya boleh ditutup. Dan kita mau berdoa, yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah belajar melalui firman-Mu tentang perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau ya Tuhan seperti 5 gadis bijaksana yang kami menyiapkan Tuhan kedatangan Engkau untuk kedua kalinya ya Bapa. Tuhan bantu kami ya Bapa, karena kami gak bisa ngelakuinnya sendiri. Kami butuh Engkau, kami butuh pertolongan Tuhan. Di setiap jalan kami, di setiap tindakan kami ya Tuhan, perkataan kami ya Bapa, kami hanya ingin melakukan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa kami ya Bapa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jagai dimanapun anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau berkati juga keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mau bikin kreativitas yuk. Kita buat sebuah lilin, kita bikin sama-sama, kita simak videonya ya.
Adik-adik, yuk sebelum kita selesai ibadah, kita mau berdiri sekali lagi, kita mau berdoa, mau terima berkat dari Tuhan, dan kita tutup ibadah kita hari ini. Ayo sama-sama, kakak undang semua makin berdiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang kami mau selesai ibadah kami Tuhan, tapi sebelum kami selesai ibadah, biar berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami anak-anak dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkat daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah Engkau limpahkan pada setiap mereka. Kemanapun mereka pergi Tuhan, kemanapun kaki mereka melangkah, Tuhan yang menyertai, membimbing segala hidup mereka, setiap hidup mereka, dan apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, mereka akan Tuhan selalu buat naik dan tidak akan turun. Mereka boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada, dan memuliakan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya di dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.